Kak Galeno, maaf, masih harus memintamu turun tangan. Aku sungguh. Ujar Hertanto dengan segera. Aku yang harusnya minta maaf. Orang ini adalah bawahan yang mulia, tapi dia sudah mempermalukan yang mulia. Aku benar-benar minta maaf. Galeno melirik Saka, seolah melihat bawahan yang tidak berguna, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saka, di mata yang mulia, keluarga Syahrir adalah pilar negara, bukan hanya nggak boleh ditantang, tapi juga harus dijaga dengan baik. Sebelumnya, Yang Mulia memanjakanmu dan menghormatimu. Sekarang, kamu juga harus menahan amarahmu dan membantu Yang Mulia. Lebih baik kamu minta maaf kepada Pak Hertanto. Sebesar apapun bakat, tetap harus tunduk pada kekuasaan kekaisaran. Saka mendukung pangeran keempat, jadi sudah seharusnya dia mendengarkan pangeran keempat. Hertanto juga merasa lega, dia menunggu untuk meminta maaf. Galeno menatap Saka dengan tatapan datar. Menurutnya, Roni menghormatinya, seharusnya dia juga harus menghormati Roni. Meskipun kamu adalah murid guru negara, kamu harus memahami tugas bawahanmu, hubungan antara penguasa dan menteri harus segera dibangun. Lalu, Saka memandang wajahnya yang tenang dan tiba-tiba tersenyum. Pak Galeno, kamu bodoh, iya. Tiba-tiba, Galeno terkejut sejenak, lalu berkata dengan nada marah, kamu bilang apa? Saka tiba-tiba berseru, aku bilang, kamu itu orang bodoh. Kamu suruh aku meminta maaf kepada dua orang ini. Aku nggak akan melakukannya. Begitu kata itu terlontar, seluruh tempat menjadi hening. Kerumunan bertanya-tanya apakah Merea salah dengar. Kasar. Sungguh kasar. Saka, apa kamu nggak bisa membedakan antara yang besar dan yang kecil? Galeno dengan marah berkata, keluarga Syahrir adalah orang yang ingin dijadikan sekutu oleh Yang Mulia. Kamu merusak rencana Yang Mulia. Kamu itu bawahan Yang Mulia atau bukan? Saka tersenyum lebar dan berkata, bawahan. Mulai hari ini, bukan lagi. Seketika, semua orang tertegun. Galeno juga tertegun. Dia menatap Saka dengan tidak percaya, tidak tahu harus berkata apa. Kamu menghormatiku, aku juga akan menghormatimu. Bukankah itu hal yang sangat wajar? Sebelumnya, Roni sudah mundur satu langkah, kenapa kamu tidak mundur? Apa kamu sudah mengerti aturan? Dia hanya ingin memaksa Saka, menjual kebaikan kepada keluarga Syahrir untuk merangkul keluarga Syahrir. Namun, tak disangka Saka akan begitu tegas dan langsung memilih untuk bertindak tanpa ragu. Kamu, pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Setelah menahan diri sepanjang hari, dia berhasil mengeluarkan kalimat ini. Saka melangkah maju satu langkah dan berkata dengan marah, pertimbangkan kepalamu. Mundur ya mundur, memangnya aku sangat peduli dengan kalian. Dia hanya memiliki hubungan kepentingan dengan Roni. Jika dia bisa menyingkirkan Regan, itu sudah cukup untuk mengembalikan investasi Roni. Jika merasa dirugikan, dia tidak akan bertahan. Wajah Galeno berubah pucat, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan penyesalan. Yang membuatnya marah adalah Saka yang begitu tidak mengerti adat dan norma. Yang disesalinya adalah seharusnya dia tidak memaksakan terlalu keras. Hal itu malah membuat dirinya terjebak dalam situasi sulit. Sialan, kenapa orang ini tidak bermain sesuai aturan? Namun, bagaimanapun juga, dia tidak boleh membiarkan murid guru negara keluar dari tim. Kalau tidak, takutnya Roni tidak akan mengampuni dirinya. Akhirnya, setelah menggertakkan gigi, dia perlahan berkata, masalah ini, aku nggak bisa memutuskan, harus membiarkan Yang Mulia yang memutuskan. Kamu anggap saja tadi aku nggak mengatakan apa-apa. Sambil berbicara, di tengah keterkejutan semua orang, dia malah duduk kembali. Saka melirik Galeno dengan tatapan sinis dan berkata, nggak punya kemampuan, tapi sok berlagak. Macam janda yang menginginkan sesuatu, tapi sebentar mau sebentar enggak. Cuih. Kak Galeno, kamu ini.